Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, shalom dan halo untuk semua sahabat cerita mistis dimanapun kalian berada. Terima kasih sudah meluangkan waktu mampir ke channel ini. Sebelum kita mulai kisah horor yang menegangkan dan menakutkan, saya ingin mengajak kalian melakukan satu hal sederhana, tapi insya Allah penuh keberkahan. Tenang saja, ini bukan ajakan untuk subscribe. Tapi jika cerita ini berkesan, saya akan sangat bersyukur kalau kalian mau menuliskan Waalaikumsalam di kolom komentar bagi teman-teman muslim atau menjawab salam sesuai kepercayaan dan keyakinan kalian masing-masing. Karena menjawab salam adalah doa. Dan saat kita saling menjawab salam di kolom komentar, sejatinya kita sedang saling mendoakan dalam kebaikan. Itu jauh lebih bernilai daripada sekadar menekan tombol subscribe. Baiklah, mari kita mulai ceritanya. Selamat menyimak dan semoga bisa menghibur kalian semua. Siang itu, Bank Sentosa cabang Mojokerto tampak seperti biasa. Nasabah datang silih berganti. Sebagian antre di teller, sebagian lainnya menunggu nomor antrean untuk membuka rekening baru atau mengurus kartu ATM rusak. Di balik meja kaca dengan tulisan Customer Service, duduk seorang pria berwajah teduh bernama Danu Setiawan. Ia tersenyum setiap kali menyapa nasabah, mengangguk sopan kepada rekan kerja, dan sesekali menawarkan bantuan pada petugas satpam yang kelelahan berdiri. Tak ada yang menyangka, di balik wajah profesional dan tutur katanya yang lembut, tersimpan sebuah rahasia kelam yang siap memakan siapa saja. Danu bukan dari keluarga kaya. Ia berasal dari desa kecil di pinggiran Trenggalek, merantau ke Mojokerto untuk bekerja setelah lulus kuliah dengan beasiswa. Namun hanya dalam waktu 2 tahun bekerja sebagai pegawai level menengah di bank, kehidupannya berubah drastis. Gaji Danu, yang seharusnya cukup untuk hidup layak tapi sederhana, tak bisa menjelaskan mobil Honda Civic keluaran baru yang ia kendarai, atau jam tangan bermerek Swiss yang ia kenakan, atau apartemen mewah yang ia sewa di lantai atas hotel tua yang katanya angker. Rekan-rekan kerjanya mulai bergosip. Mungkin dia jualan kripto, atau punya bisnis online, atau jangan-jangan Ami, salah satu rekan kerja perempuan yang cukup dekat dengan Danu, berani bertanya langsung. Tapi jawaban Danu selalu sama. Rezeki sudah ada yang atur. Kadang datang dari arah yang tak kita sangka-sangka. Saat matahari terbenam dan kota mulai sepi, kehidupan Danu baru dimulai. Rumah kontrakan yang ia tempati di pinggiran kota jauh dari tetangga. Rumah itu kecil dan tua, dibangun di atas tanah bekas pekuburan Belanda. Ada pohon beringin besar menjulang di sampingnya, dan satu kamar paling belakang yang tak memiliki jendela. Di sanalah rahasianya disimpan. Di kamar gelap itu, berdiri sebuah lemari kayu, berukir motif aneh yang sudah tak terhitung berapa kali ditaburi kembang 7 rupa. Tiap malam Jumat, Danu menyiapkan sesajen. Telur ayam kampung, beras kuning, uang logam tahun lama, dan segelas air putih yang tak pernah disentuh. Lemari itu bukan lemari biasa. Ia adalah rumah bagi makhluk kecil yang sudah 2 tahun menemani Danu, tuyul. Makhluk itu tidak pernah terlihat sepenuhnya. Kadang hanya telapak tangan mungil yang menjulur keluar dari sela pintu, meminta. Kadang hanya suara cekikikan lirih seperti bayi lapar. Tapi Danu tahu, tuyul itu nyata. Ia memberinya uang, kemakmuran, dan rezeki tak disangka. Namun harga yang harus dibayar mulai terasa. Besoknya, Danu membuka komputernya di kantor. Ia memiliki akses ke server internal bank yang hanya bisa diakses oleh beberapa staf tertentu. Dengan sedikit trik, ia membuka menu tersembunyi yang disebutnya kolam saldo.
Di situ tampak angka-angka bergerak. Ratusan rekening nasabah kecil kehilangan uang dalam jumlah kecil. Rp5.000, Rp10.000, kadang Rp25.000. Nominal yang terlalu kecil untuk diperkarakan. Tapi jika dikumpulkan, totalnya mencapai jutaan rupiah dalam semalam. Danu mengalihkan dana itu ke rekening kosong tak bernama, lalu menguangkannya lewat sistem celah yang hanya dia tahu. Tuyulnya yang memberi jalan, membisikkan celah, bahkan menghapus jejak. Hari itu, dua nasabah datang mengadu ke Danu, seorang anak sekolah dan nenek tua. Anak itu, sekitar 13 tahun, membawa buku tabungan. Uang beasiswanya hilang Rp50.000. Saya cuma narik Rp10.000 buat beli buku, Pak. Tapi kok sekarang tinggal Rp30.000? Nenek di belakangnya lebih parah. Seluruh uang pensiunnya hilang. Saya yakin belum narik, Pak. Itu uang buat beli obat. Danu tersenyum mencatat keluhan, lalu berkata akan diproses. Tapi dalam hati, ia tahu. Dua nama itu masuk daftar semalam. Dan malamnya, saat ia membuka lemari itu lagi, suara itu muncul lagi. Kali ini lebih jelas. Yang tua dagingnya alot, anak kecil lebih manis. Tapi uang mereka enak. Lagi ya Danu, bawa lagi. Malam makin larut. Danu duduk bersila di depan lemari. Cahaya lilin temaram bergetar, menari bersama bayangan di dinding. Keringat dingin menetes dari pelipisnya. Tiba-tiba terdengar suara dari balik lemari. Tapi bukan tawa. Kali ini suara napas. Berat, mendengus, seperti sapi disembelih. Pintu lemari bergoyang sedikit. Danu mundur. Tapi ia tahu, ia sudah terlalu dalam. Rezeki sudah datang, tapi setelah uang, nanti nyawa. Danu menunduk, lalu tersenyum. Senyum yang perlahan berubah menjadi getir. Ia tahu konsekuensinya. Tapi, selama saldo terus bertambah, ia tak peduli lagi pada siapa yang harus menderita. Pagi itu, langit Mojokerto diliputi mendung kelabu yang terasa berat dan pekat. Awan seperti bergelantungan rendah, nyaris menyentuh atap-atap gedung kota. Jalanan basah akibat gerimis semalam, menyisakan kabut tipis yang belum terangkat. Di dalam gedung Bank Sentosa, hawa tak biasa menyelimuti ruangan sejak fajar menyingsing. Danu seperti biasanya, datang paling pagi. Tapi hari itu, langkahnya terasa lebih berat. Ada sesuatu dalam tidurnya yang mengganggu. Bukan sekadar mimpi buruk, tapi seperti penggalan ingatan dari dunia lain. Ia terbangun dengan nafas terengah dan rasa mual yang menusuk. Di lantai kamarnya, jejak kaki kecil tertinggal, membasahi ubin dengan lumpur hitam dan bercak darah beku. Itu bukan mimpi, mereka ada di sini, dan mereka lapar, batin Danu. Sesampainya di kantor, belum genap jam 9 pagi, sudah ada 3 laporan dari nasabah tentang mesin ATM yang berbicara. Seorang ibu rumah tangga datang dengan wajah pucat. Tadi pagi saya ambil uang di ATM belakang. Tapi, waktu saya masukkan kartu, ada suara. Bukan suara mesin, tapi suara bayi, tertawa. Lalu menangis, saya kabur, saya takut mas. Danu mencoba menenangkan, menuliskan laporan, dan tersenyum seolah semuanya normal. Tapi dalam hatinya, ia tahu suara itu nyata. Malam sebelumnya, ia melihat salah satu tuyulnya merayap ke atas tumpukan uang palsu di kamar. Ia menyodorkan sekantong darah ayam yang mengering, dan makhluk itu hanya menoleh dengan ekspresi muak. Bukan ini, aku ingin yang hangat, yang masih bergerak. Ami, rekan kerja Danu yang sudah lama merasa ada yang aneh, mulai membuka laptopnya dan memeriksa sistem transaksi nasabah. Ia menemukan sebuah pola. Puluhan rekening nasabah mengalami transaksi tak tercatat uang hilang, tapi sistem tidak menunjukkan siapa yang menariknya. Lebih aneh lagi, di log sistem ada kolom bertuliskan
Non-ident entry source unknown. Kode yang tak seharusnya muncul dalam sistem bank modern. Danu, kata Ami pelan. Kau pernah lihat kode aneh ini sebelumnya? Danu hanya tersenyum kecil. Mungkin bug sistem, server pusat sedang perawatan kan? Tapi Ami tak puas. Ia mencatat semua nomor rekening yang bermasalah dan menemukan bahwa semua transaksi itu terjadi sekitar pukul 2.40, 5.15 dini hari. Waktu yang sama saat Danu biasanya memberi makan tuyulnya. Saat jam istirahat siang, seorang cleaning service bernama Pak Man mendatangi kantor dengan wajah panik. Ia meminta izin tak bekerja lagi di Bank Sentosa. Saya nggak kuat. Tadi pagi, waktu bersihin ruang ATM, saya lihat ada bayangan anak kecil jalan di balik mesin. Saya kira anak hilang, tapi pas saya kejar, dia tembus ke dinding. Pak Man bersumpah. Sebelum sosok itu menghilang, ia menoleh dan senyum ke arahnya. Dengan mulut robek dari telinga ke telinga. Ia muntah seketika dan terjatuh. Begitu sadar, ia langsung kabur. Semakin hari, tekanan pada Danu makin besar. Tuyul yang dulu hanya 1 kini, terasa seperti 3. Mereka sering muncul bersamaan dalam bayangan kaca, layar monitor, bahkan genangan air. Mereka berbisik. Kau berhutang, kami beri emas, kau beri darah. 1 nasabah, 1 nyawa. Tuyul-tuyul itu mulai menuntut tumbal. Bukan lagi uang, tapi penderitaan. Dan Danu tahu, makin besar saldo yang ia dapat, makin besar pula bayaran yang harus ia beri. Di kantor, wajah Danu mulai pucat. Ia sering melamun. Tangannya gemetar saat mengetik. Teman-temannya mulai curiga. Dan Ami diam-diam mulai menyelidiki jejak digital Danu. Pada malam ketiga, Danu bermimpi tentang salah satu nasabah yang uangnya hilang. Nenek tua yang sehari-hari jualan kerupuk di pasar wanita itu menangis di depan makam suaminya, berkata bahwa ia tak sanggup lagi membeli obat. Kalau kau mau ambil nyawa saya sekalian Tuhan. Danu terbangun dengan sesak. Di kamarnya, bau kemenyan sangat menyengat, padahal ia tak menyalakan apapun. Dan di cermin kamar, tertulis dengan bekas jari berlumpur. Jangan ambil yang lemah. Hari Jumat itu, Bank Sentosa ditutup lebih awal karena gangguan sistem. Seluruh jaringan ATM tiba-tiba macet. Rekening nasabah jadi minus tanpa sebab. Di lorong belakang, salah satu mesin ATM mendadak menyala sendiri meski tak ada listrik. Layar berkedip, lalu menampilkan wajah seorang bayi, berlumuran darah, menangis, lalu tertawa sambil menyebut, Danu. Danu yang melihat itu dari kamera pemantau, menjatuhkan gelas kopi dari tangannya. Ia tahu, semua ini akan makin memburuk. Dan belum ada jalan keluar. Hari Senin itu terasa lebih dingin dari biasanya. Bukan hanya cuaca di luar yang mendung tanpa hujan, tapi juga hawa dalam kantor Bank Sentosa yang seperti dipenuhi kabut tak kasat mata. Para karyawan berjalan lamban, seperti dicekam kecemasan yang tak mereka pahami. Beberapa mengeluh sakit kepala, lainnya hanya diam dan lebih sering melirik jam dinding. Danu pria yang biasanya datang dengan semangat kini tampak seperti mayat berjalan. Matanya sembab, wajahnya pucat keabu-abuan, dan geraknya lambat. Ia seolah membawa beban besar di punggungnya, beban yang tak kasat mata, tapi jelas dirasakan semua yang berada di sekitarnya. Sekitar pukul 9.30 pagi, alarm darurat berbunyi. Pintu ruang server yang selalu terkunci kini terbuka lebar. Asap tipis keluar dari dalam, menguar bau gosong dan sesuatu yang amis, seperti daging terbakar. Petugas keamanan masuk dan mendapati Paraga kepala divisi IT terbaring tak bernyawa.
Matanya terbuka lebar menatap langit-langit, mulutnya kaku membeku seperti akan berteriak. Yang mengerikan, lidahnya hilang dan jari-jarinya menancap dalam ke lantai seolah ia mencoba menyeret tubuhnya menjauh dari sesuatu. Di layar monitor yang menyala di ruangan itu, hanya ada satu kalimat. Jangan pernah membatalkan perjanjian. Polisi datang, wartawan mulai mencium kabar, dan pihak manajemen mencoba menutup semuanya sebagai insiden listrik. Tapi di kalangan karyawan, bisik-bisik menyeruak tentang suara tangisan bayi di ruang server, tentang kabel yang bergerak sendiri, tentang bayangan kecil di lorong jam 2 dini hari. Sementara itu, Ami sahabat Danu sekaligus rekan kerja yang cermat semakin yakin bahwa semua ini tidak wajar. Ia mulai menelusuri data server internal dan menemukan hal ganjil. Log transaksi misterius selalu terjadi antara pukul 2 hingga 3 pagi. Waktu di mana kantor sudah tutup dan tak ada akses masuk. Lebih mengerikan lagi, Ami menemukan sesuatu yang menyentaknya. File dengan nama aneh muncul di database. File itu bernama Tumbal CSV. Di dalamnya, terdapat daftar nama-nama nasabah dan karyawan, beserta tanggal transaksi yang mencurigakan. Semua nama itu kemudian mengalami gangguan, baik kehilangan uang, kehilangan akal, atau kini kehilangan nyawa. Dan di baris paling bawah, tertulis 2 nama. Raga 25 Maret, Ami 27 Maret. Di sisi lain, Danu makin tertekan. Tuyul-tuyul yang ia pelihara kini bertambah jumlahnya. Jika dulu hanya 1, kini ada 3. Mereka tak lagi muncul hanya di malam hari, tapi kini mengekor ke kantornya. Mereka muncul sebagai bayangan di kaca lobi, suara kaki kecil di langit-langit, atau tawa halus dari dalam laci meja kerja. Malam sebelumnya, mereka mendatanginya, membangunkannya dari tidur sambil merangkak di atas perutnya. Kau berhutang darah, sudah kau nikmati kekayaan itu. Kini giliran kami. Salah satu tuyul membuka mulut, menunjukkan gigi susu berlumur darah lalu meludah ke wajah Danu. Tapi yang keluar bukan air liur, melainkan kepingan uang receh panas membara membakar kulit wajahnya. Saat bangun keesokan harinya, pipinya benar-benar melepuh, seolah mimpi itu nyata. Ami mencoba membuktikan bahwa semua ini bukan hanya gangguan sistem. Malam harinya, ia menyelinap masuk kantor bersama teknisi bernama Fajar. Mereka menyusuri lorong belakang kantor yang jarang dilalui. Ketika sampai di dekat ruang server, Fajar menunjuk salah satu ventilasi dan berbisik. Dulu, pernah ada anak kecil terjebak di ventilasi itu. Mati terjepit. Sejak itu, lorong ini dikeramatkan. Tapi akhir-akhir ini, aku sering dengar dia nangis. Tiba-tiba, lampu padam. Hanya senter ponsel yang menerangi. Dari ujung lorong, terdengar suara berlarian langkah kaki kecil, cepat dan melingkar-lingkar. Tek, 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 tah. Lalu suara bayi menangis, diikuti suara bisikan garau. Yang kau lindungi adalah tumbal berikutnya. Senter Ami berkedip, dan saat itu ia melihat sesosok anak kecil tanpa bola mata berdiri di dinding. Terbalik menatapnya sambil tersenyum, Fajar langsung jatuh pingsan. Pagi harinya, Ami langsung mendatangi Danu, marah dan takut sekaligus. Kau tahu ini bukan kerjaan manusia. Apa yang sebenarnya kau lakukan, Danu? Danu, dengan suara lelah dan tubuh gemetar, hanya bisa berkata, aku hanya ingin cepat kaya. Awalnya cuma itu. Aku pikir hanya memberi sesajen. Tapi sekarang, mereka minta nyawa. Dan nama berikutnya, Ami, adalah kamu. Ami membeku. Kalau begitu, bantu aku melawan mereka. Kita temui dukun itu. Kita akhiri ini semua. Danu menunduk. Sudah terlambat. Mereka tidak bisa dihentikan dengan mantra. Karena mereka bukan makhluk dunia ini lagi.
Berasal dari perjanjian darah yang tak bisa dicabut kecuali lewat tumbal terakhir. Aku. Malam menjelang. Danu duduk sendiri di ruang kantor yang kosong. Semua lampu mati. Jam menunjukkan pukul 2.45. Di hadapannya, 3 tuyul duduk di atas meja, menatapnya tanpa ekspresi. Salah satu dari mereka merangkak mendekat dan berbisik. Pilihannya hanya 2, Ami atau kamu. Dan tepat pukul 03.00, layar komputer menyala sendiri. Tertulis dengan huruf merah menyala. Tumbal kedua akan diambil sebelum fajar. Ami mengikuti Danu, menyusuri lorong bawah tanah yang dulunya digunakan sebagai ruang penyimpanan dokumen bank zaman Belanda. Lorong itu gelap, lembab, dan penuh jamur. Di sepanjang dinding ada coretan-coretan aneh yang tampak seperti tulisan kuno huruf yang terpelintir seperti cakar. Dulu, sebelum jadi bank modern, ujar Danu lirih, tempat ini digunakan untuk menyimpan tabungan lain, tabungan nyawa. Ami tercekat. Gema langkah kaki mereka bersahutan, tapi perlahan terdengar langkah ketiga yang tak berasal dari mereka. Semakin mereka melangkah, suara tangisan bayi terdengar, samar, lirih, lalu menjerit nyaring seolah berada di atas kepala mereka. Danu menutup telinga, tapi Ami justru mendengar bisikan. Bukan dia, kau yang harus membayar. Mereka akhirnya tiba di ruang server, lokasi pusat dari semua gangguan. Tapi ruangan itu kini telah berubah. Dindingnya berembun darah, dan seluruh komputer menyala tanpa listrik, menampilkan satu layar yang sama. Kalian tidak bisa pergi sebelum kami kenyang. Lampu berpendar merah seperti neraka. Di tengah ruangan ada lingkaran hitam terbakar di lantai, bekas ritual lama yang pernah dilakukan Danu dengan dukun pesugihan. Bau daging terbakar menyeruak. Ini tempat aku memanggil mereka pertama kali. Mereka datang dan menempel padaku seperti lintah lapar, ucap Danu. Ami membuka kitab. Tangannya gemetar. Untuk memulai ritus pembalik, dia harus membaca mantra dan mengorbankan darah dari pelaku utama, yaitu Danu. Potong pergelangan tanganmu, dan itu syaratnya, kata Ami tegas. Danu menunduk. Ia ragu. Wajahnya pucat, matanya kosong. Tapi sebelum ia mengambil pisau, tiba-tiba tubuhnya terangkat. Danu melayang di udara, kakinya mencakar lantai. Mulutnya terbuka lebar, dan suara bocah keluar dari tenggorokannya. Kami menolak pengkhianatan, perjanjian suci tak bisa dibatalkan. Ami menjerit. Ia berlari ke Danu dan menarik kakinya, memaksa tubuh itu turun. Namun saat ia menarik, cakar kecil mencuat dari punggung Danu. Tuyul-tuyul itu mulai keluar dari dalam tubuhnya sendiri. Satu tuyul keluar dari punggung, tubuhnya basah dan berbau amis. Ia menatap Ami dengan mata melotot dan gigi kecil-kecil seperti ikan piranha. Lalu, mereka menyerang. Ami dihantam hingga terlempar. Salah satu tuyul memanjat tubuhnya, mencakar wajahnya, mencoba menggigit lehernya. Ia menjerit, meraih apa saja yang bisa digunakan, dan menemukan botol parfum di tasnya. Disemprotkannya ke mata tuyul itu. Makhluk itu menjerit, meleleh seperti lilin. Namun 3 tuyul lainnya muncul dari kegelapan. Mereka berlari cepat seperti kadal, dan mulai memanjat dinding serta langit-langit. Danu kembali tersadar dan menjerit, tubuhnya berdarah, namun dia bangkit. Baca mantranya, Mi, baca! Ami meraih kitab, membaca mantra dengan suara gemetar. Makhluk tak bernama, ikatan ini kulepaskan. Darah pemilikmu kubayar dengan darahnya. Kembalilah ke tanah sebelum siang tiba. Jika tidak, terkutuklah kalian dan dia. Danu menggigit bibirnya, mengambil pisau, dan menggores lebar pergelangan tangannya menjatuhkan darah ke dalam mangkuk tanah liat. Darahnya menguap hitam saat menyentuh lingkaran ritual.
Tiba-tiba, gempa kecil mengguncang ruangan. Tuyul-tuyul itu menjerit dan mulai membusuk, tubuh mereka hancur perlahan seperti dibakar api tak terlihat. Tapi kemudian, muncul satu tuyul terakhir, berbeda dari yang lain. Tubuhnya lebih besar, wajahnya menyerupai bayi yang mati dalam kemarahan dan ia memanggil Danu. "Ayah, kau janjikan tubuhmu. Kini kami ambil." Sebelum Ami bisa mencegah, tuyul besar itu melompat ke tubuh Danu dan tubuh Danu langsung terbakar dari dalam, seperti sumbu lilin. Danu hanya sempat berteriak satu kalimat sebelum tubuhnya hancur. "Lari, Ami!" Ritualnya selesai. Jangan biarkan aku sia-sia. Ami berlari, keluar dari ruang server. Ledakan kecil terdengar di belakangnya. Lalu, semua lampu padam. Ketika ia kembali ke lantai atas, bank telah kosong, tak ada nasabah, tak ada pegawai. Semua lenyap seperti tak pernah ada. 3 hari berlalu sejak kejadian ritual malam itu. Ami terbangun di ranjang rumahnya dengan kepala pening dan luka-luka yang sudah dibalut. Namun yang paling membingungkan adalah tidak ada berita apapun. Tidak ada laporan bank terbakar. Tidak ada berita tentang Rihanna, Danu, atau kematian misterius. Bahkan, Bank Sentosa tidak terdaftar lagi di catatan manapun. Ami mendatangi lokasi bangunan tersebut. Yang ia temukan hanyalah lapangan kosong berumput tinggi dengan papan tua bertuliskan, "Tanah ini ditutup sejak 1987 karena tragedi kebakaran dan hilangnya seluruh staf bank." Jantung Ami nyaris berhenti. Apa yang kulihat selama ini hanya pengulangan dari tragedi masa lalu? Gumamnya, tubuh gemetar. Malam itu, Ami duduk di ruang tamu sambil memandangi kitab pesugihan yang tersisa kitab itu yang berhasil ia selamatkan dari ruang server sebelum ledakan. Tapi kini halaman-halamannya mulai membusuk, seperti terbakar dari dalam. Lalu, ia mendengar ketukan kecil di pintu depan. Tok, tok, tok. Saat dibuka, tidak ada siapa-siapa. Hanya ada koin 500-an berdarah tergeletak di ubin. Ami mundur. Lampu rumah mulai meredup. Bayangan-bayangan kecil melintas cepat di sudut matanya. Tadah! Dan ini belum berakhir. Beberapa malam berikutnya, Ami mulai mengalami gangguan. Ia bermimpi melihat barisan tuyul menari-nari di dapur rumahnya. Saat bangun, ia mendapati kakinya berdarah seolah dicakar. Di cermin, ia sesekali melihat bayangan kecil berlari cepat di belakangnya. Puncaknya, pagi hari ia menemukan rekening bank pribadinya bertambah puluhan juta rupiah, padahal ia tak pernah melakukan transaksi. Saldo, 112.500.000 rupiah. Keterangan, kompensasi tahap pertama, tumbal, ibu hamil pasar Mojokerto. Ami menjerit, ia langsung ke kamar mandi dan muntah darah. Dalam kitab pesugihan, halaman terakhir yang sebelumnya kosong kini berisi kalimat baru. Bila perjanjian utama gugur saat ritual pengusiran, maka energi dan janji akan berpindah ke yang terdekat, yang membaca, yang terikat darah. Pewaris ditentukan oleh rasa takut yang diterima dengan pasrah. Ami menutup mulutnya. Aku pewarisnya. Ternyata karena ia ikut membaca mantra, ikut berdarah dalam ritual, dan tidak menyangkal keberadaan tuyul, maka energi gaib itu beralih kepadanya. Ami sadar bahwa tuyul-tuyul itu kini menganggapnya majikan baru. Dan tiap hari, uang datang, tumbal jatuh. Ia hanya perlu diam, tidak melawan, tidak menolak, maka kekayaan akan terus mengalir. Tapi, dengan harga nyawa manusia tak bersalah. Malam itu, Ami menyalakan lilin. Ia menatap bayangan kecil yang kini duduk di sudut kamar. Tuyul besar yang dulu membakar Danu. Jika aku teruskan, aku jadi pembunuh. Jika aku hentikan,
Aku jadi tumbal. Tidak ada pilihan yang baik. Tapi Ami mengambil keputusan gila. Ia membakar kitab pesugihan sambil menggambar simbol terlarang yang tertulis di dinding ruang server. Lambang pengurung arwah pesugihan. Ia memanggil semua nama tumbal yang pernah disebut. Api membakar kitab. Jeritan tuyul menggema di seluruh ruangan. Dinding rumah Ami berdarah, cermin pecah, dan listrik mati. Tubuhnya seperti diseret ke alam lain. Ia melihat barisan mayat tumbal menatapnya, memanggil namanya, menyuruhnya tinggal. Lalu gelap. Saat ia terbangun, ia duduk di meja teller Bank Sentosa. Tapi bank itu terlihat baru. Rihanna masih hidup dan tersenyum. Danu berjalan menghampiri. Para nasabah masuk. Seperti biasa, Ami panik. Ia keluar gedung. Tapi kota terasa asing. Udara diam. Semua orang berjalan lambat. Ia melihat jam di dinding lobi bank. Pukul 00.00 27 Maret tahun tidak tertulis. Ia terjebak. Ami kini hidup di antara dunia. Bukan hidup, bukan mati. Terjebak di pengulangan ritual pesugihan yang terus mencari pemilik baru. Jika kau menemukan uang logam berdarah di depan rumahmu, jangan diambil, jangan dibersihkan, jangan dilihat lebih dari 3 detik. Karena itu artinya, tuyul sedang mencari majikan barunya, dan kamu mungkin sudah ditandai. Ami menatap layar komputer di hadapannya. Logo Bank Sentosa terpampang jelas. Para nasabah datang silih berganti, tapi sesuatu terasa ganjil. Wajah para nasabah terlihat terlalu pucat. Gerakan mereka terlalu lambat dan berulang. Seorang ibu tua datang 3 kali, dengan pakaian dan kata-kata yang sama. Tidak ada jam dinding yang bergerak. Apakah aku berada di dimensi lain? Saat Ami mencoba mengetik di keyboard, huruf yang muncul bukan alfabet, melainkan huruf kuno dari kitab pesugihan. Ia berlari ke toilet untuk menenangkan diri. Tapi di dalam cermin, ia tidak melihat bayangannya sendiri, melainkan Danu berdiri di belakangnya, tubuhnya terbakar setengah. Kita semua di sini, Mi. Bank ini bukan hanya tempat, ini wadah, penjara, pusat pengumpulan energi bagi arwah pesugihan. Ami menyusuri koridor dan menuju ruangan direktur utama. Di sana, ia menemukan ruangan antik berisi lukisan-lukisan tua. Salah satu lukisan menarik perhatiannya. Sekelompok teller bank berdiri rapi, dan salah satunya adalah dirinya sendiri. Lukisan ini, Tom, sudah tua, tapi kenapa ada aku di dalamnya? Tiba-tiba lukisan itu berdarah. Suara dari balik dinding berbisik. Kau bukan yang pertama dan bukan yang terakhir. Dari bawah meja, Ami menemukan buku rekap transaksi jiwa tertulis nama-nama staf bank sejak puluhan tahun lalu. Lengkap dengan tanggal kematian, penyebab, dan tanggal reinkarnasi. Beberapa nama memiliki catatan. Diproses ulang sebagai pegawai baru. Dan nama paling bawah, Ami Nurhaliza status aktif peran, pewaris kontrak. Ami menyadari dirinya telah terjebak dalam loop waktu. Ia tidak benar-benar hidup, tapi tidak juga mati. Rohnya dikunci di dimensi antarbatas sebagai bagian dari sistem pesugihan. Setiap kali ia mati, sistem ini akan mengulang hidupnya sebagai teller baru, dan uang setan akan tetap mengalir ke dunia nyata melalui rekening misterius. Suatu malam, Ami mendengar suara dari ruang kasir. Ia menemukan para tuyul sedang berubah bentuk. Mereka kini lebih besar, lebih cepat, dan bisa berbicara seperti anak kecil normal. Salah satu tuyul berkata, "Kami tidak butuh lagi pengorbanan. Kami akan ambil sendiri." Dan mereka mulai menyerang staf bank lain. Beberapa pegawai mulai kerasukan. Mata mereka hitam,
dan tubuhnya mengeluarkan suara seperti logam dipukul. Satu pegawai wanita, Rika, memotong lengannya sendiri sambil tertawa dan berkata, "Aku ingin cepat kaya, cepat kaya, cepat kaya." Bank berubah jadi ladang pembantaian diam-diam, tapi di luar semuanya tampak tetap normal. Ami mulai merancang satu-satunya cara untuk keluar. Menghancurkan pusat kontrak pesugihan yang menurut kitab tersembunyi di lantai bawah tanah bank, lebih dalam dari ruang server, ruang yang disebut Vault Arwah. Ia membawa kitab, darah dari seorang tumbal yang tertulis dalam catatan bank, dan lilin bekas ritual. Di dalam ruang tersebut, ia menemukan peti batu bertuliskan huruf Jawa kuno, dan di atasnya tertulis, "Barang siapa membuka, ia akan menggantikan." Ami tak peduli, ia membuka peti itu, dan menemukan jantung berdenyut yang dikelilingi rambut bayi dan koin tua berkarat. Saat ia menyayat jantung itu dan membakar rambutnya, seluruh bangunan berguncang. Tuyul-tuyul melolong, pegawai terbakar hidup-hidup, dan arwah para tumbal bangkit dari lantai, satu persatu. Mereka menunjuk ke Ami, lalu menghilang perlahan ke cahaya. Tuyul terakhir, yang dulu membakar Danu, mendekat. Ia menyentuh wajah Ami dan berkata, "Terima kasih, kau membayar lunas." Dan kemudian, semuanya gelap. Ami terbangun di rumah sakit jiwa Mojokerto. Ia didiagnosis skizofrenia berat setelah ditemukan pingsan di lahan kosong bekas Bank Sentosa, yang menurut warga setempat sudah ditinggalkan lebih dari 30 tahun lalu. Polisi menemukan di dekat tubuhnya. Kitab gosong bertuliskan mantra aneh. Uang koin bernoda darah. Sebuah tulisan di lantai. "Jangan hidup dari uang yang bukan hakmu."